Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rumiati CGP Angkatan 6 dari UPT SD Negeri 209 Gresik. Kali ini aksi nyata saya adalah tentang budaya positif modul 1.4, yaitu berbagi praktek baik. Tujuan aksi nyata kali ini berbagi praktik baik kepada teman sejawat tentang budaya positif dan pengalaman selama pendidikan guru penggerak dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Nah, di sini saya akan berbagi pada modul 1.1 dan 1.4. Saya pikir ini sangat bantu, sangat baik, sangat penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui. Sebelum itu, Bapak Ibu tahu Ki Dewantoro ya? Ki Dewantoro kira-kira filosofi Ki Dewantoro yang kita ketahui selama ini apa? Ya, betul ada yang Ada lagi? ada yang sesungguh warga, Iya. yang mati orang, Sama seperti saya sebelum saya pendidikan, saya tahunya Ki Dewantoro itu ibaratnya yang kita kenal, yang kita tahu adalah Tuturi Handayani. Ternyata Ki Dewantoro itu di dalam buku Majelis Luhur Persatuan Mahasiswa yang terbit tahun 1961 itu luar biasa. Ternyata di situ banyak hal yang selama ini meskipun saya sudah jadi guru sekian puluh tahun, sudah sekian tahun lah ya, ternyata banyak hal yang belum saya ketahui. Nah, di antaranya saya hanya mengambil sedikit dari buku tersebut dan yang poin-poin pentingnya saja. Itu bahwa yang pertama, guru adalah penuntut bukan penuntut. Oh, ketikanya salah ya. Penuntut maksudnya ya, salah ketik. Jadi pendidikan itu menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, mereka merdeka batin, menjadi mandiri ketika lahir dan kekuatan diri kodrat yang dimilikinya. Poin yang kedua, seorang anak bukanlah kertas kosong, akan tetapi kertas yang sudah tertulis nama masih remang-remang. Pemahaman saya dari dulu bahwa anak adalah kertas kosong. Kalau Bapak Ibu gimana? Pemahamannya yang paling selama ini? Pemahaman saya bahwa anak itu adalah kertas kosong. Dia mau dicoret seperti apa tergantung yang coret. Pemahaman saya seperti itu. Ternyata bukan. Bahwa seorang anak itu adalah kertas yang sudah terisi namun remang-remang. Jadi tugas kita adalah menebalkannya. Jadi kita tuh hanya menuntun, mengarahkan untuk menebalkan tersebut, bukan merubah seorang anak menjadi apa yang kita mau. Ibarat seorang petani menanam padi ya. Jadi bibit buruk pun jika ada perlakuan yang bagus, tanah yang bagus, maka dia bisa menjadi tanaman yang bagus juga. Begitu juga kalau bibit yang buruk dengan perlakuan yang tidak baik, baik tanahnya ataupun pemupukannya yang kurang, maka tidak akan bisa tumbuh menjadi tanaman yang bagus. Ibaratnya adalah sebuah padi. Jadi mau kita jadikan padi itu siap panen yang bagus atau justru padi yang mengering, itu tergantung dari kita. Tiga poin penting yang ketiga itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, sebaiknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik mengenai diri maupun kemasyarakatan jangan sampai mengganggu kepentingan yang berhubungan dengan kodrat. Ini yang dimaksud apa? Kodrat alam adalah sifat dasar anak tersebut, baik sifat yang dibawa oleh karena keturunan keluarga ataupun sifat yang dibawa karena lingkungan yang membentuk mereka. Jadi ini nggak bisa kita hilangkan semata-mata. Ini tidak bisa. Jadi kodrat alam yang sekiranya negatif tidak bisa kita hilangkan begitu saja, tapi bagaimana kodrat alam itu bisa kita hilangkan atau meminimalkan negatifnya untuk menjadi berubah positif, seperti itu. Kemudian kalau kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman ini bagaimana kita mengajari anak sesuai dengan zamannya. Jadi ternyata di buku Ki Dewantoro yang 1961 itu ternyata
sesuai dengan pembelajaran saat ini. Jadi selama ini kita nggak pernah tahu, kita sering membaca pendapat-pendapat orang luar negeri yang wow, ternyata kita punya seorang ilmuwan yang luar biasa, yaitu menjadi Allah, sudah meramalkan pendidikan di masa depan. Apa ini? Nah ini dia. Didilah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Jadi kita tidak bisa mengajari anak sekarang dengan cara kita yang dulu, atau cara saya diajari guru saya yang dulu kita terapkan di sekarang, itu tidak bisa. Jadi memang kita harus selalu belajar dan belajar. Untuk yang kemarin tahap 8 atau angkatan 8 nggak ikut ya DKP ya? Pak Aris nggak ikut, Pak Aris? Kok nggak yang ikut? Emang sekali. Ya saya itu kalau memang kalau kita bicara soronya, memang soro ya, soro. Bahkan saya pulang kadang-kadang sampai jam 5 baru pulang, maghrib nyampe rumah hanya untuk virtual. Tapi ilmunya itu ternyata benar-benar banyak hal yang saya ketahui dan baru bagi saya. Kok kembali? Ada 2 lagi modul yang tidak saya sampaikan di sini tentang visi seorang guru. Jadi kita juga harus punya visi Bapak Ibu untuk kita mau bawa kemana anak-anak didik kita. Kita harus bikin visi juga. Jadi hasil dari pendidikan adalah terbentuknya budi pekerti yang merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa adalah afektifnya, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Jadi seorang anak itu benar-benar terbentuk karakternya itu dari kognitif, apa yang kita ajarkan secara teori itu mereka memahaminya, kemudian aplikasi dengan afektifnya, afektif sikap ya, kemudian psikomotor adalah karyanya atau hasil dari kognitif dan afektifnya. Ini adalah modul 1.4 yang saya sampaikan itu hanya sedikit sekali dari modul 1.1. Ini modul 1.4 itu tentang budaya positif. Kalau di sini budaya positif saya pikir sudah banyak, termasuk penyambutan siswa sebelum berangkat itu, ya. Kemudian sholat yang sekarang masih vakum. Ada 6 poin penting di sini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dari 6 ini saya hanya akan membahas 3 saja. Hanya 3 saja yang saya bahas di sini. 5 dasar kebutuhan manusia. Ini tidak hanya anak-anak kita juga membutuhkan 5 dasar ini ya. Yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup, termasuk kita bekerja, kita melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima ini juga perlu sekali. Tidak hanya kita, anak-anak juga memerlukan itu. Kemudian kebebasan. Kebebasan bukan berarti kebebasan yang secara bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas dalam artian masih ada aturan yang mengikat, norma-norma yang mengikat. Kemudian kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan atau kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol yang saya yakin Bapak Ibu bahkan mungkin setiap harinya akan dihadapkan pada posisi-posisi ini. Ini adalah posisi di mana kita menghadapi siswa. Dan di situ ada posisi sebagai penghukum, posisi membuat merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah di sini akan ada video contoh posisi-posisi tersebut. Dari kelima posisi itu, kira-kira nanti Bapak Ibu bisa merefleksi diri, saya masuk posisi yang mana ya selama ini.
Orang keluar Bu. Tolongin Pak Dio. Pak Dio. Pak Dio. Itu loh, tolongin speakernya Pak, ibunya itu loh. Iya nggak bisa ya. Itu nggak ditolongin. Pak Dio tolong. Pak Dio nggak bisa tah? Speakernya Bu Mia itu loh, tolongin. Nggak bisa. Nggak, speakernya ibu itu loh. Nggak bisa, nggak ngerti. Kasih nama kamera Ini loh. Iya, posisi hukum ini mayoritas kita sering lakukan, termasuk diri saya. Iya, tapi bisa dan Pak Dio geser lah, Pak Dio geser. Ya, posisi ini itu ternyata bisa membuat anak tidak jerah, tapi akan berontak, ya, akan semakin menjadi. Ambon itu kecamatan sendiri. Nanti karakter. Oh, Putri Candrawati. Karakter. PC. Campuran. Ya, jadi posisi ini itu membuat anak malah justru semakin minder.
Manager. Posisi teman ini sering banyak juga kita lakukan, ya. Pak Dio itu. Ada teman ini nggak guru wedok. Nggak guru wedok. Ada teman ini. Posisi teman itu anak nggak ada beban, tapi juga nggak ada motivasi dari dirinya, nggak ada keinginan untuk berubah juga, karena mengandalkan bapak itu pasti ini gitu. Kita lihat. Siapa yang Semua posisi betul semua. Hanya situasinya yang memungkinkan kita gunakan yang mana. posisi yang berjangkau. Cuma yang paling disarankan adalah posisi pemantau dan manajer ya. Posisi ini dan posisi berikutnya. Budak sebelah. Kan begitu. Kita posisi selalu. Cuma dulu. Ini posisi yang paling disarankan Paris. Namun sebelum memposisikan ini kita harus bikin keyakinan kelas. Dia mau buat cuma. Kamu semua soal. Kamu lihat apa? Masanya tak mandek ini. Seru nanti. Apa ini? Apa ini? Ini nggak buffet lah. Di buffet lah. Manis yo. Tapi nek gurune mek mahal mirip. Bal. Sepan mirip gurune. Gurune sampean. Mirip dapat briski loh. Sampai dulu dia kan. Ini lho ya. Oh, iya, kan budinya ada. Iya. Ibu menang lah bu, jangan terbesar besar itu. Oke. Jadi posisi ini, posisi manajer itu menerapkan segitiga restitusi, saya teks ya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi?
di next lama karena loading. Tetap jalan ya Pak ya. Apa rek? Video memang bisa buat ya. Nanti kelas ya. Nanti video memang bisa buat karena nanti nanya, nanti membeli. Iya, saya jelaskan aja ini. Untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di situ adalah mengukur identitas gagal melakukan kesalahan, jadi orang yang sukses. Artinya gini, kita dari yang tadi yang mengontrol, kan Bapak ini sahabat tadi kan menanyakan kenapa terlambat. Ya, jadi menanyakan alasannya kenapa terlambat itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan, yang kedua itu memvalidasi tindakan. Kira-kira keterlambatannya tadi itu selain karena faktor apa, langkah apa yang harus dilakukan kemudian supaya tidak terlambat lagi, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan ini apa yang sudah menjadi keyakinan kelasnya. Kalau dulu kita mengenal peraturan kelas, ya, sekarang itu namanya keyakinan kelas. Kenapa kok bedanya apa? Sebenarnya sama saja, tapi bahasa dengan bahasa keyakinan itu bisa membuat anak termotivasi untuk saya meyakini ini tidak boleh, itu tidak harus dilakukan, seperti itu. Jadi berubah menjadi keyakinan kelas saja. Itu Bapak Ibu berbagi praktek baik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa dipahami dan mungkin bisa diterapkan ke depannya. Jadi insya Allah apapun yang saya dapat akan saya sampaikan ke Bapak Ibu guru. Kalau ilmu didapat sendiri itu tidaklah apa Pandik. Jadi kalau dibagi itu akan lebih bermanfaat. Jadi apa yang saya peroleh insya Allah akan saya bagi ke teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini saya akan berbagi pada modul 1.1 dan 1.4. Saya pikir ini sangat bagus, sangat baik, sangat penting sekali untuk Bapak Ibu tahu ini. Sebelum itu Bapak Ibu tahu Ki Jatiwantoro ya? Ki Jatiwantoro kira-kira filosofi Ki Jatiwantoro yang kita ketahui selama ini apa? Iya, ada lagi? Iya. Sama seperti saya sebelum saya pendidikan, saya tahunya Ki Jatiwantoro itu ibaratnya yang kita kenal, yang kita tahu adalah Tuturi Handayani. Ternyata Ki Jatiwantoro itu di dalam buku Majelis Luhur Persatuan Mahasiswa yang terbit tahun 1961 itu luar biasa. Ternyata di situ banyak hal yang selama ini meskipun saya sebut jadi guru sekian puluh tahun, sudah sekian tahun lah ya, ternyata banyak hal yang belum saya ketahui. Nah di antaranya saya hanya mengambil sedikit dari buku tersebut dan yang poin-poin pentingnya saja. Itu bahwa yang pertama, guru adalah penuntut bukan penuntut. Oh ketika ini salah ya, penuntut maksudnya ya, sangat penting. Jadi
benda di kelas ataupun benda teman tidak benar. Ayo, ada lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, menjaga kebersihan lingkungan. Kaget. Berarti semuanya wajib menjaga kebersihan. Oke ya, sepakat ya. Sepakat menjaga kebersihan berarti termasuk membuang sampah tidak boleh sembarangan. Tidak boleh mencoret-coret bangku dengan stilo ataupun polpen, spidol dan lain sebagainya. Disepakati ya. Apa? Ya tadi sudah. Wajib melaksanakan buket tadi sudah ya. Ada lagi ayat soal ini karena keyakinan ini untuk bersama jadi harus dilakukan secara bersama. Jadi semuanya harus mengikuti, oke? Ada lagi masukan? Bisa membeda-bedakan teman, boleh. Tidak membeda-bedakan teman, artinya harus bergaul dengan semuanya. Harus bisa mengontrol emosi supaya tidak terjadi pertengkaran. Disepakati. Kita sudah dapat berapa tadi? Banyak ya? Ya, habis ini kesepakatan kelasnya ditulis di lembaran kertas, oke? Oke ya, pagi ini kita buat kesepakatan kelas, oke? Demikian aksi nyata saya terkait modul 1.4. Terima kasih, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan.